Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Anissa Widianing Tias. Kali ini di kelas 8 kita akan belajar tentang sistem peredaran darah manusia dengan subtopik jantung dan pembuluh darah. Untuk kompetensi intinya adalah KI 3, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kompetensi inti yang keempat, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstraknya, menulis, menghitung, membaca, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Untuk kompetensi dasarnya, 3.7 menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. 4.7 menyajikan hasil percobaan pengaruh aktivitas, jenis, intensitas, atau durasi dengan frekuensi denyut jantung. Indikator pencapaian kompetensinya yang pertama adalah mengidentifikasi bagian jantung dan pembuluh darah, kemudian menjelaskan karakteristik jantung dan pembuluh darah, menjelaskan fungsi jantung dan pembuluh darah, mengidentifikasi perbedaan antara pembuluh nadi atau arteri dengan pembuluh balik atau vena, mendeskripsikan beberapa faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung, melakukan percobaan pengaruh aktivitas, yaitu jenis, intensitas, atau durasi dengan frekuensi denyut jantung, dan yang terakhir adalah menyajikan hasil percobaan tentang pengaruh aktivitas, jenis, intensitas, atau durasi dengan frekuensi denyut jantung. Tujuan pembelajarannya melalui pengamatan gambar yang dikirim di grup WA, peserta didik mampu mengidentifikasi bagian jantung dan pembuluh darah. Kemudian melalui diskusi di grup WA, peserta didik mampu menjelaskan karakteristik jantung dan pembuluh darah. Selanjutnya, melalui diskusi grup WA, peserta didik mampu menjelaskan fungsi jantung dan pembuluh darah. Berikutnya, melalui diskusi di grup WA, peserta didik mampu mengidentifikasi perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh vena. Dan yang terakhir, melalui kegiatan percobaan dan diskusi, peserta didik mampu mendeskripsikan beberapa faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Kira-kira di manakah hasil pencernaan diserap? Bagaimanakah proses hasil pencernaan agar dapat sampai ke seluruh tubuh? Apa yang berperan untuk mengedarkan hasil pencernaan ke seluruh tubuh? Hasil pencernaan diserap di usus halus, tepatnya di bagian jonjot usus halus yang mengandung banyak vili. Usus halus menyerap sari makanan melalui kapiler darah pada dinding vili. Setelah diserap, sari-sari makanan itu akan bercampur dengan darah mengedarkan sari-sari makanan tersebut melalui pembuluh darah ke seluruh bagian tubuh. Apabila memegang dada sebelah kiri, apa yang kalian rasakan? Denyutan. Adakah bagian yang berdenyut? Iya. Apa nama organ tersebut? Organ tersebut adalah bernama jantung. Jantung ukurannya adalah sekepalan tangan dan terletak di rongga dada sebelah kiri, di atas diafragma. Fungsinya sebagai alat memompa darah ke seluruh tubuh. Ini adalah bagian-bagian dari jantung. Di dalam jantung terdiri dari 4 ruang. 2 ruang yang atas namanya adalah serambi, sedangkan 2 ruang yang bawah adalah bilik. Di sebelah kanan namanya ini adalah serambi kanan, dan yang di sebelah kiri adalah serambi kiri. Di bagian bawah dari serambi kanan adalah bilik kanan, dan di sebelah bawah dari serambi kiri adalah bilik kiri. Pada jantung terdapat pembuluh nadi atau pembuluh arteri terbesar yang bernama
aorta, dan terdapat pembuluh vena yang paling besar bernama vena cava. Pada bagian jantung, tepatnya di antara serambi kanan dan bilik kanan terdapat katup tricuspidalis, sedangkan di antara serambi kiri dan bilik kiri terdapat katup bicuspidalis. Dinding jantung pada bagian kiri lebih tebal. Mengapa? Karena pada bilik kiri tugasnya adalah memompa darah ke seluruh tubuh, sehingga dindingnya jelas harus lebih tebal. Ini adalah animasi dari ketika jantung itu memompa darah, baik ketika berkontraksi ataupun berrelaksasi. Ketika jantung berrelaksasi, maka darah akan masuk ke daerah serambi. Kemudian ketika serambi ini daerahnya berkontraksi, maka akan darah mengalir ke bagian bilik. Dari bilik, darah akan dipompa, yang dari bilik kanan dipompa menuju ke paru-paru, sedangkan dari bilik kiri darah akan dipompa ke seluruh tubuh. Meskipun jantung kita tidak lebih besar dari kepalan tangan, jantung memiliki peranan yang besar untuk tetap membuat darah mengalir sepanjang 60.000 mil dalam pembuluh darah, yang mengedarkan nutrisi dan oksigen untuk organ dan jaringan. Darah mengedarkan seluruh substansi tersebut melalui berbagai saluran yang disebut pembuluh darah. Pembuluh darah meliputi arteri, vena, dan kapiler. Untuk membuat darah mengalir ke seluruh tubuh, kita memiliki sistem pemompa, dan jantung adalah pompanya, di mana jantung tersusun atas otot yang memompa darah ke seluruh tubuh, berdetak sekitar 72 kali per menit sepanjang hidup kita. Berikutnya adalah pembuluh darah di dalam tubuh manusia. Apakah yang dimaksud dengan pembuluh darah? Pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran darah yang mengangkut darah ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah merupakan sistem yang mengedarkan darah dari jantung hingga ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Pembuluh darah dalam tubuh manusia terdiri dari pembuluh nadi atau arteri. Pembuluh nadi atau arteri ini merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar jantung. Arteri berisi darah yang mengandung banyak oksigen, kecuali arteri paru-paru atau arteri pulmonalis. Pembuluh darah yang kedua adalah pembuluh balik atau pembuluh vena, merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Vena berisi darah yang mengandung sedikit oksigen, kecuali yang berasal dari paru-paru atau vena pulmonalis. Ujung dari arteri dan vena bercabang-cabang menjadi pembuluh kecil yang disebut dengan pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler menghubungkan arteri dan vena dengan sel-sel tubuh. Pembuluh kapiler ini sangat halus, berdinding tipis, dan berpori. Dalam pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran dua zat, yaitu antara oksigen dan karbon dioksida. Sehingga yang ketiga jenis pembuluh darah adalah pembuluh kapiler. Perbedaan pembuluh arteri dan pembuluh vena dengan pembeda tempat pada pembuluh nadi atau arteri letaknya agak tersembunyi di dalam tubuh, sedangkan pembuluh balik atau vena dekat dengan permukaan tubuh dan tampak kebiru-biruan. Pada dinding pembuluh, untuk pembuluh nadi, dindingnya tebal, kuat, dan elastis, sedangkan pada pembuluh vena tipis dan tidak elastis. Untuk bagian aliran darah, pada pembuluh nadi, aliran darahnya meninggalkan jantung, sedangkan pada pembuluh vena menuju ke jantung. Untuk pembeda bagian denyut, pembuluh nadi, denyutnya itu terasa, sedangkan pada pembuluh vena, denyutnya tidak terasa.
Untuk pembeda katup pembuluh nadi terdapat satu katup di pangkal jantung, sedangkan pada pembuluh vena katup terdapat banyak di sepanjang pembuluh. Gunanya agar darah tidak balik kembali ke belakang sehingga akan tetap mengalir ke depan. Untuk pembeda darah yang keluar, ketika terjadi luka pada pembuluh nadi darahnya akan memancar, sedangkan pada pembuluh vena darahnya tidak memancar atau hanya menetes saja. Pada sistem peredaran darah terdiri dari sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar, di mana pada sistem peredaran darah kecil, darah mengalir dari jantung yaitu bagian bilik kanan, dipompa menuju ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung masuk ke serambi kiri. Peredaran darah besar, darah dimulai dipompakan oleh jantung dari bagian bilik kiri ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung masuk ke serambi kanan. Pada gambar ini, nomor 1 adalah bilik kanan. Pada bilik kanan ini, darah dipompa menuju ke paru-paru karena darah dari bilik kanan ini masih mengandung banyak karbon dioksida. Dipompakan ke paru-paru untuk ditukarkan dengan oksigen. Jadi karbon dioksidanya dilepas dan oksigennya diikat. Terjadi pertukarannya di alveolus paru-paru. Kemudian dari paru-paru darah akan dipompakan masuk ke jantung ke serambi kiri. Dari serambi kiri darah akan dipompakan masuk ke bilik kiri dan dipompakan ke seluruh bagian tubuh. Nah, oksigen yang masuk ke pembuluh darah ke seluruh tubuh ini akan digunakan berbagai bagian tubuh, kemudian nanti akan ditukar dengan karbon dioksida sehingga darah dari seluruh tubuh akan mengandung banyak karbon dioksida masuk ke serambi kanan. Nah, dari serambi kanan akan masuk ke bilik kanan, begitu seterusnya. Ini adalah peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Dinamakan sistem peredaran darah ganda. Darah menjadi kaya oksigen dengan menyerap oksigen di dalam paru-paru. Jantung mulai bekerja ketika darah yang kaya akan oksigen terbawa dari paru-paru menuju ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Saat atrium kiri berelaksasi, darah akan terpompa masuk ke jantung. Saat atrium kiri berkontraksi, secara bersamaan ventrikel kiri akan berelaksasi. Atrium kiri menekan darah menuju ventrikel kiri melalui katup satu arah. Ketika ventrikel kiri berkontraksi, darah akan terpompa menuju aorta, di mana darah yang kaya akan oksigen dialirkan menuju bagian tubuh lainnya kecuali paru-paru. Darah yang kaya akan oksigen mencapai seluruh tubuh melalui pembuluh darah yang disebut dengan arteri. Pembuluh darah akan bercabang menjadi kapiler, yang selanjutnya akan menjangkau berbagai organ yang berbeda di dalam tubuh. Selanjutnya darah akan terdeoksigenasi, lalu pembuluh darah kapiler akan bercampur dan menuju ke pembuluh darah yang lebih tebal yang disebut vena. Vena akan membawa darah yang miskin oksigen menuju jantung. Pembuluh darah yang membawa darah yang miskin oksigen disebut dengan vena cava. Darah yang miskin oksigen dari seluruh bagian tubuh memasuki ruang bagian kanan atas dari jantung yang disebut atrium kanan. Atrium kanan akan berkontraksi dan memungkinkan darah untuk mengalir menuju ventrikel kanan melalui katup satu arah. Ventrikel kanan kemudian berkontraksi dan menekan darah menuju arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis membawa darah yang miskin oksigen menuju paru-paru. Paru-paru kemudian melakukan pertukaran gas terhadap darah sehingga darah kembali menjadi kaya akan oksigen. Darah tersebut selanjutnya akan dialirkan kembali ke jantung melalui vena pulmonalis dan kembali mengulang siklus sirkulasi tersebut.
Berikutnya adalah tentang frekuensi denyut jantung. Biasanya untuk mengetahui frekuensi denyut jantung dengan meraba bagian leher ataupun bagian pergelangan tangan, di mana di situ terdapat pembuluh nadi atau pembuluh arteri yang paling terasa denyut jantungnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung antara lain kegiatan atau aktivitas tubuh. Jadi semakin besar aktivitas tubuhnya, semakin aktif, maka frekuensi denyut jantungnya juga akan semakin tinggi. Kemudian jenis kelamin, suhu tubuh, umur, dan komposisi ion di dalam tubuh. Nah, sekian dari pembelajaran tentang sistem peredaran darah dengan subtopik jantung dan pembuluh darah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.